Sore hari ini kita ada di rumah berkat, di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Khalik langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih Roh Kudus untuk pertolongan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi oleh Roh-Mu, oleh kuasa Roh Kudus, kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Engkau sendiri berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Kami berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mencintai kami. Engkau Bapa yang memberikan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan.
kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu masuk di air sungai hadirat-Mu Tuhan, yang menenggelamkan kami Tuhan, yang memenuhi kami Tuhan dengan damai surgawi, dengan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu,
sedang membuat musim yang baru bagi kami Tuhan. Biar setiap benih iman itu Tuhan terus bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan. Musim yang baru sedang Engkau ciptakan Tuhan, melalui kami, melalui gereja-Mu. Sebab Engkau memberikan kepada gereja-Mu hati yang baru dan roh yang baru, yang selalu segar, yang selalu baru.
Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Dalam setiap musim dalam hidup kami Engkau ada Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau campur tangan untuk setiap masalah kami, untuk kesehatan kami, untuk ekonomi kami, untuk semua permasalahan yang membentur hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Mari Bapa terus Engkau pegang kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa kekuatan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Siapapun kami di hadapan-Mu, Engkau setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Hanya ucapan syukur yang mampu kami naikkan karena kebaikan-Mu yang luar biasa, yang membawa kami lebih mengenal pribadi-Mu yang luar biasa. Bapak terima kasih sebentar kami hendak mendengarkan firman. Biarkanlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, biarkanlah firman-Mu terus mengalir seperti air, memenuhi hati kami, membawa kami lebih dalam, tenggelam di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali malam ini boleh menyembah Tuhan. Saya bersuka cita setelah saya absen minggu kemarin karena Tuhan izinkan istirahat, dan di tengah-tengah istirahat itu di roh saya, di jiwa saya selalu terngiang pujian yang dinyanyikan oleh Bu Muti dan Pak Lukas. Ya, pujian yang dinyanyikan oleh Jacqueline Selose ya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Ini ya. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Jadi itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya, Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur walaupun kita di tengah-tengah kesulitan, ketika kita dalam sakit, ketika kita dalam lembah kelam. Orang yang masuk rumah sakit biasanya, apalagi di IGD, di ICU, itu biasanya pikirannya langsung, wah mungkin hari terakhir ini. Ya, biasanya seperti itu. Walaupun itu pamali, tidak boleh ngomong gitu ya. Saru orang salah Semarang bilang gitu ya. Tapi biasanya secara pribadi seperti itu. Tapi orang yang sudah dekat hidupnya dengan Tuhan pasti tidak akan takut menghadapi lembah kekelaman. Amin. Sebab kita menjadikan Tuhan itu gembala kita. Amin. Gembala yang baik. Nah, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16 ya. Jadi ayat 10 sampai 16 itu. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan, karena saya teringat firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 26. Di sana Tuhan berfirman kepada orang Israel dengan perantaraan Yeskiel bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru ya, dan akan menjauhkan hati yang keras dan memberikan kepada umat Israel hati yang taat. Ya, kapan itu digenapi gitu ya. Kapan itu terjadi? Nah, itu nubuatan Bapak Ibu ya. Sebagian besar memang Alkitab Perjanjian Lama itu nubuatan dan digenapinya ketika Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Sebab kenapa harus digenapi Tuhan Yesus? Sebab tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Mungkin dia bisa melakukan yang 90% ya, tapi 10%-nya tidak bisa dilakukan. Karena orang yang harus melakukan hukum Taurat itu harus melakukan seluruhnya ya. Jadi semuanya harus dilakukan, baru itu benar di hadapan Tuhan. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Itu makanya Yesus menyimpulkan hukum Taurat itu menjadi dua, yaitu hukum kasih
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang Yesus lakukan, menyimpulkan atau membuat simpel hukum Taurat yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengan memberikan rohnya kepada kita, kita dimampukan untuk melakukan hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh umat perjanjian lama. Yesus lakukan, Yesus genapi. Dan kita yang percaya itu menjadi ciptaan baru. 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika Yesus di bumi ini, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, dikatakan di sana ayat selanjutnya, kalau kita pernah baca ayatnya dalam Yohanes pasal 8 ya, pasal 7 atau pasal 7 ya. Dan itu dimaksudkannya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan gitu ya. Jadi Roh Kudus itu menjadi aliran-aliran air hidup ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan huruf-huruf itu mematikan, tetapi roh yang menghidupkan ya. Jadi tulisan itu mematikan, tulisan itu tidak bisa hidup tanpa roh gitu ya. Jadi makanya sore hari ini kita belajar tentang manusia roh ya. Jadi manusia roh kita harus berkobar, harus menyala, harus hidup gitu ya. Hidup seperti lampu ya. Kalau enggak hidup gelap ya. Ruangan ini pasti gelap kalau enggak ada lampu. Nah, demikian juga hidup kita. Kalau enggak ada roh yang hidup di dalam hidup kita akan jadi gelap. Kita akan berjalan dalam kegelapan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 16. Di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, dalam huruf besar, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tidak ada orang yang bisa nasihatin Tuhan ya. Siapa yang bisa nasihatin Tuhan? Manusia tidak bisa nasihatin Tuhan. Tuhan ini loh gitu ya. Begini saja diatur. Tidak bisa. Tuhan yang ngatur manusia. Tetapi dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi gitu ya. Jadi pikiran kita harus diurapi. Kita gereja Tuhan di akhir zaman itu harus terus minta pengurapan. Artinya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau kita tidak diurapi, kita tidak bisa bersaksi. Kita tidak punya kuasa untuk bersaksi. Kita tidak punya kuasa untuk berkata-kata. Kita tidak punya kuasa untuk melayani. Mungkin yang kita lakukan ya hanya sebatas rutinitas. Kalau di gereja sebatas liturgi, gitu ya. Tetapi ketika kita punya pikiran Kristus, kita punya pikiran yang diurapi, kita punya roh Tuhan dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang roh Tuhan
ya, roh kita harus dihidupkan dengan roh Tuhan. Roh kita itu harus bersaksi bersama-sama dengan roh Tuhan. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, 16-17 di sana, bahwa roh kita bersaksi bersama-sama dengan Roh Kudus bahwa kita ini adalah anak Allah. Artinya apa? Artinya kita ini orang-orang yang berhak mewarisi janji-janji Tuhan, janji-janji Bapa yang besar itu. Kita punya hak ketika kita bersekutu, bersatu dengan Roh Kudus. Ketika pikiran kita diurapi tadi. Nah, kita sore hari ini kita belajar. Di sana dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ketika kita menerima Roh Tuhan, maka Roh itu yang menyelidiki, ya, bukan hanya dalam diri kita, tetapi roh itu kita bisa tahu isi hatinya Tuhan. Ketika kita menerima roh yang sama dengan Tuhan, artinya kita tahu isi hatinya Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu keinginannya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak berjalan sendiri menurut pikiran kita sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus telah dinyatakan kepada kita. Dan kita belajar sore hari ini bahwa ketika kita belajar tentang roh Tuhan yang mengurapi kita, Roh Kudus itu cerdas Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu cerdas dan menyelidiki di dalam hati, dalam diri Allah, dalam diri Bapa. Diselidiki, apa sih maunya Bapa? Gitu ya. Kita akan menanti-nantikan Tuhan. Kita akan nunggu Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman kepada aku, apa yang harus aku lakukan? Itu seperti contoh konkretnya Daud. Ketika Daud setiap kali berperang selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, haruskah aku maju? Haruskah aku melawan musuh ini? Gitu ya. Kadang-kadang Tuhan, majulah, engkau akan menang. Tapi ada kalanya Tuhan berkata, jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran. Gitu ya. Jadi ada taktik perang yang diberikan kepada Daud, kecerdasan yang luar biasa. Dan ini harus kita selidiki, harus kita pelajari dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Alkitab firman Tuhan itu ditulis yang pertama itu untuk orang Yahudi. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan, ya kita mempelajarinya dengan pola pikirnya orang Yahudi. Seperti apa orang Yahudi itu berpikir ketika dia menerima sesuatu dari Tuhan, ya, supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh berpikir, oh Tuhan itu seperti ini, seperti filosofi tentang Semar di Jawa, gitu ya, filosofi India, filosofi di bangsa-bangsa. Enggak, karena Tuhan berfirman-Nya kepada umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Nah, umat pilihan Tuhan memang menolak Yesus Kristus. Akhirnya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa dan sampai kepada kita hari ini. Kita bisa diselamatkan, kita bisa kenal Tuhan karena awalnya bangsa Israel nolak Tuhan Yesus. Sehingga bangsa-bangsa mendapatkan buah dari roh itu yang dikaruniakan harusnya kepada orang Israel. Tetapi kita menerima dan sekarang kita menikmati. Sekali lagi Roh Kudus itu cerdas. Roh Kudus itu menyelidiki apa yang dalam diri Allah. Kalau kita punya roh yang sama dengan Allah, firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh itu satu spirit. Satu spirit itu sama dengan satu semangat. Gitu. Kalau Tuhan bersemangat, kita juga harus semangat. Kalau Tuhan aktif, kita juga harus aktif. Kita tidak boleh pasif. Tuhan itu selalu aktif. Tuhan tidak pernah pasif. Ya, kecuali Dia ngomong pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala sesuatu. Gitu ya. Tapi berhenti pun Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Tidak kemudian berleha-leha gitu ya. Tidak ngerjain apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Tetap kuasa-Nya bekerja menyertai kita. Amin. Itu yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Walaupun kita mungkin ada di hadirat Tuhan seperti ini, kita berkumpul seperti ini, kita beribadah. Mungkin kita tidak ngapa-ngapain, tapi roh kita aktif. Roh kita punya angan-angan, kerinduan. Oh, keluarga saya harus saya selamatkan. Keluarga saya harus dimenangkan. Oh, tetangga saya harus dimenangkan.
Karena roh Tuhan itu ingin supaya tidak ada satu manusia pun yang binasa, tetapi setiap orang diselamatkan, beroleh pengetahuan yang benar tentang Dia, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu cerdas, tapi Roh Kudus juga punya perasaan, gitu ya. Roh Kudus itu punya perasaan, Dia bisa berduka. Jadi Roh Kudus itu bisa berduka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingat ketika Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia ngomong kepada jiwanya sendiri. Sekalipun kita tidak ada siapa-siapa, mungkin di rumah sendirian, ya. Bapak Ibu Saudara bisa ngomong kepada diri kita sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saudara dikasih Tuhan, saya jadi ingat. Saya jadi ingat. Orang yang biasanya sakit bagian dalam itu berkenaan dengan pikiran. Pikiran itu kan salah satu dari jiwa. Karena di dalam jiwa itu ada kemauan, perasaan, dan kehendak atau kemauan sama dengan kehendak, dan pikiran itu ya, pertimbangan. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, ya. Dan kebanyakan orang yang sakit mah, sakit usus, sakit paru-paru, sakit jantung, ya, sakit apalagi ginjal, gitu ya. Itu berkenaan dengan pikiran. Kenapa? Karena itu pikiran itu bagian dari jiwa. Makanya kita harus ngajak jiwa kita memuji Tuhan. Amin. Supaya jiwa kita sehat. Jiwa itu, organ-organ yang berjiwa itu jantung yang pertama. Yang kedua lambung. Ada paru-paru. Ada pankreas. Ada usus besar, usus kecil. Ada limpa, gitu ya. Jadi itu organ-organ yang berjiwa itu sudah diteliti oleh kedokteran. Ya, saya sering dengarkan. Bukan dari saya, pengetahuan itu saya peroleh dari para dokter yang sudah meneliti, ya. Jadi organ yang berjiwa tidak perlu diperintah oleh otak, itu sudah bergerak sendiri. Jantung itu tidak perlu diperintah oleh otak, bahkan otak mendapat suplai dari jantung. Kalau jantungnya berhenti, otak berhenti, gitu ya. Kenapa? Karena itu organ yang berjiwa. Makanya Raja Daud benar, dia mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi roh itu menyelidiki sampai di dalam diri Allah, di dalam diri kita pun diselidiki. Kita bersyukur untuk pengetahuan-pengetahuan seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan kesehatan yang prima. Kalau kita ngajak jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu akan menjadi luar biasa. Orang-orang akan dibangkitkan, sekitar kita akan terimpartasi dengan orang yang punya semangat yang luar biasa. Amin. Kalau kita bersemangat, orang lain akan bersemangat. Tapi kalau kita menggerutu, bersungut-sungut, maka orang lain akan bertanya-tanya, kenapa sih, gitu ya. Kalau kita bersukacita, orang lain akan bersukacita. Mengapa? Karena itu spirit. Sukacita itu buah dari roh. Itu spirit, artinya roh. Tuhan mengaruniakan bukan roh ketakutan, gitu ya, di dalam ayat yang lain, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan salah satu buah roh adalah sukacita. Sukacita yang membuat orang lain yang ada di sekitar kita juga ikut sukacita. Kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. 9 buah Roh Kudus itu kalau kita miliki dalam diri kita. Roh itu punya perasaan, roh itu cerdas, roh itu juga punya kehendak tadi, ya. Roh itu punya kehendak. Roh itu juga punya sifatnya, dia punya keinginan supaya manusia itu dibawa, dipimpin untuk mendekat kepada Tuhan. Itu kerja Roh Kudus. Dia akan mengajar segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa. Roh itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mau naik ke surga. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Roh itu adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran.
Kalau Roh Kudus memimpin kita, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau kita berjalan dalam seluruh kebenaran, hidup kita akan ada di track yang benar. Tetapi kalau kita pakai pikiran kita sendiri, mungkin kita dapatkan, oh ilmu itu dari kita sekolah dulu. Tidak ada salahnya kita sekolah, kita punya ilmu. Tetapi ilmu dari segala ilmu ya firman Tuhan. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu punya kecerdasan yang luar biasa, melebihi kecerdasan manusia, bahkan melebihi kecerdasan apa yang sekarang namanya AI gitu ya. Sekarang kan di mana-mana orang pakai AI, mempromosikan barang-barangnya pakai AI dan lain sebagainya. Orang kerja pakai robot semua ya. Banyak yang di PHK di mana-mana. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan jangan khawatir. Kita dipakai Tuhan menjadi pekerja-pekerjanya. Kita tidak akan nganggur, amin. Walaupun dunia di PHK di mana-mana, tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan bisa nganggur. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan kasih ide-ide, Dia akan kasih kecerdasan, Dia akan kasih hikmat kepada kita. Orang yang dikaruniakan hikmat dari Tuhan untuk kita, maka kita bisa melakukan sesuatu yang akan berguna bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk orang lain khususnya, supaya kita bisa melayani orang lain dengan lebih maksimal, amin, supaya Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan sore hari ini, kiranya memberkati kita, menguatkan kita, dan menolong kita untuk kita mengerti bagaimana Tuhan mengaruniakan kepada kita rohnya yang tinggal di dalam diri kita. Roh itu harus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ingat, roh itu harus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jangan kita bersaksi sendiri, nanti kita melenceng. Tapi kalau Roh Kudus bersaksi dengan roh kita, maka kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Nanti Pak Lukas akan pimpin kita dalam doa. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
atas hidup kami. Amin. Kami tahu kami tak bisa jalan sendiri Tuhan. Biar Roh-Mu yang tuntun hidup kami. Amin, amin, amin. Biar Roh-Mu yang pimpin hidup kami Tuhan. Itu karunia yang kami dapatkan dari-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tak bisa pimpin hidup kami sendiri. Tapi kami punya Engkau Roh Kudus, Engkau Roh Allah yang ada dalam hidup kami. Biar Kau yang ada dalam hidup kami, Kau yang tuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu, Amin, amin, amin. hidup dalam kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukan apa yang kami inginkan, apa yang kami lakukan, tetapi apa yang Kau inginkan, itu yang kami lakukan Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu Bapa. Itu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu banyak tantangan dalam hidup ini, tapi kami tahu janji keselamatan itu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang manusia bisa lakukan, biarlah mereka melakukannya dalam hidup kami. Tetapi jaminan keselamatan itu anugerah yang ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau fokus kepada manusia. Kami tidak mau fokus kepada tantangan. Kami tidak mau fokus pada masalah. Kami mau fokus pada keselamatan. Fokus pada anugerah-Mu. Fokus pada kasih-Mu dalam hidup kami. Fokus pada jaminan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Pucang Gading Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa di Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu tempat ini penuh. Banyak orang memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini teritorial-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa atas Pucang Gading. Dalam nama Yesus, Roh-Mu berkuasa atas Pucang Gading. Terima kasih Tuhan. Mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat kelepasan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang berkuasa atas Pucang Gading Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kau yang jamah setiap hati Tuhan, yang ada di Pucang Gading. Mereka merindukan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kau yang jamah semua jiwa-jiwa Bapa. Biar mereka datang kepadamu, kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua juga yang ada di Pucang Gading. Secara khusus berkati rumah berkat Tuhan. Biar Kau pakai sebagai lawatan-Mu, sebagai wadah untuk tuayan jiwa-jiwa. Biar Kau yang menjadi raja atas rumah berkat. Biar Kau yang menjadi pemimpin atas rumah berkat. Amin. Kami ini semua hamba-Mu Tuhan. Kami ini semua umat-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin melakukan pekerjaan-Mu melalui rumah berkat ini Tuhan. Biar Kau yang pimpin, Kau yang jamah setiap kami, Kau yang urapi setiap kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kami tak bisa jalan sendiri Tuhan. Terima kasih atas anugerah tempat ini. Terima kasih atas semua Tuhan yang sudah Kau berikan melalui rumah berkat. Biar kami bisa menjadi terang. Biar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Biar terang memancar melalui rumah berkat ini Bapa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan kami minyak yang baru, anggur sukacita yang baru. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk jiwa-jiwa, untuk jemaat-jemaat, untuk pelayan-pelayan, untuk hamba-hamba-Mu yang sedang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu menyembuhkan. Kami percaya Engkau Tuhan penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Proteksi kami dari kejahatan. Proteksi kami dari serangan iblis. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau yang sembuhkan Pak Erastus. Kau yang sembuhkan Opa Tuhan yang saat ini sedang sakit di dadanya Amin. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kami percaya Opa sembuh oleh namamu, oleh Amin. bilur-bilur darahmu. Begitu juga Pak Erastus Tuhan, Amin. sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar terus melayani Engkau, biar terus Kau pakai dengan ajaib Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak pernah lepas daripada-Mu Tuhan. Biar roh kami terus terhubung dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Atasku, kasih-Mu layakkan seluruh Amin hidupku. ya Tuhan. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Ketika ku terlepas, Kau menggenggam tangan, Amin. Terima kasih Tuhan. ingin memilih Ini seruan hati kami Tuhan. pribadimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, Ya Tuhan, ya Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat ku terhubung Ya Tuhan. Hubungkan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menjadi karunia yang besar daripada-Mu Tuhan. Mau sudah berikan Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus pimpin hidup kami, terus pimpin kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin selesai Tuhan, kami ingin akhiri ibadah misbah Kamis hari ini Tuhan. Biar Kau yang tuntun kami dalam perjalanan pulang, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Kau yang campur tangan, Kau yang tolong, Kau yang bela, Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang berikan kami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Amin, amin. dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya berkata amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapa, terima